Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Sirofenesia yang mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan." Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Pelajaran pertama adalah, apa reaksi Anda ketika Anda merasa direndahkan? Apakah Anda tersinggung, marah, dan membalas dendam? Atau Anda mencernanya dengan penuh kesabaran dan keterbukaan? Perempuan Sirofenesia ini menunjukkan sikap yang sangat elegan. Anda tahu, orang-orang Sirofenesia secara ekonomi adalah orang-orang yang makmur. Mereka adalah penghasil satu warna pakaian berwarna ungu atau kain berwarna ungu yang hanya digunakan oleh orang-orang bangsawan, dan karena itu bangsa ini sebenarnya makmur. Yang kedua adalah dari segi kebudayaan mereka lebih tinggi. Mereka hidup sebagai orang-orang yang dekat dengan kebudayaan Yunani, dan Anda tahu mereka elegan, penampilan oke, filsafat tinggi, cara berpikir juga oke lah, mereka pandai. Dan bangsa Yahudi bagi mereka adalah bangsa bekas budak dari Mesir, dan juga selalu mengalami dijajah oleh bangsa-bangsa lain, jadi perebutan bangsa-bangsa lain. Dan apa sih kelebihannya bangsa Yahudi? Tetapi kita lihat di depan Yesus, dia tersungkur dan dia memohon. Prinsip yang pertama yang kita belajar adalah prinsip kerendahan hati. Di hadapan Tuhan, siapalah kita ini? Anda bisa mengatakan Anda kaya raya, yes, oke, Anda kaya, tetapi lebih banyak orang lebih kaya dibandingkan Anda. Dan di hadapan Tuhan, kekayaan Anda tidak ada apa-apanya. Semua itu milik Tuhan, hanya dititipkan pada Anda, sehingga tidak ada alasan menjadi sombong, menjadi tinggi hati, dan kemudian bertindak kasar pada orang lain karena Anda seorang kaya. Anda mengatakan Anda pandai, masih lebih banyak orang lebih pandai dibandingkan Anda. Jadi di hadapan Tuhan, you are nothing, we are nothing at all. Kita harus rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Belajar dari perempuan Sirofenesia ini. Yang kedua adalah sikap Yesus. Yesus mungkin kedengaran kasar mengatakan anjing. Anda bisa bayangkan kalau orang mengatakan pada Anda, anjing, anjing kampung lo, anjing kota lo, anjing jalanan lo, ya, Anda pasti akan marah dan tersinggung. Tetapi kalau kita menyusuri kata asli yang digunakan dalam bahasa Yunani, Yesus tidak menggunakan kata kuon yang berarti anjing seperti anjing liar di pinggir jalan. Tapi Yesus menggunakan kata kunarion. Kunarion ini adalah anjing kecil yang dipelihara di rumah. Dan sebenarnya kalau kita bandingkan, kalau kita punya anjing peliharaan, kita sayang, ya, kita elus-elus. Tapi memang kita bayangkan kalau kita makan di meja makan, kita tidak akan memberikan dulu makanan kepada anjing, bukan? Meskipun Anda sangat sayang pada anjing Anda akan makan dulu dan kemudian nanti sisanya untuk anjing. Normalnya demikian. Dan Yesus hanya mengatakan masalah itu saja. Oke, biarkan anak-anak makan dulu, ya, biarkan mereka makan kenyang dulu. Tetapi perempuan itu mengatakan, "Benar Tuhan, tapi anjing juga itu makan kodok. Itu yang jatuh-jatuh dari meja anak-anak itu, oke lah." Dan apa yang diungkapkan oleh perempuan ini menunjukkan keterbukaan dan iman yang luar biasa. Mungkin aku tidak layak Tuhan, mungkin aku tidak pantas Tuhan, tapi biarlah aku juga menikmati remah-remah dari rahmat-Mu. Biarlah aku menikmati raci-raci dari rahmat-Mu Tuhan. Tolong aku. Injil hari ini mengajarkan pada kita dimensi dalam hidup beriman. Pertama, di hadapan Allah, rendahkan dirimu. Tidak sesuatu yang bisa kau muliakan di hadapan Allah. No, kalau kau pun berhasil, itu bukan karena kuasamu sendiri, bukan karena kehebatanmu, tapi karena Tuhan. Dan kemudian, juga ketika kita berhadapan dengan segala situasi yang berat, jangan pernah menyerah. Mohon, minta pada Tuhan. Ingat, minta pada Tuhan, dan Tuhan itu baik hati. Meskipun mungkin kita belum pantas menerimanya, tapi kita mohon Tuhan, biarkan anjing kecil ini, kunarion ini, mendapatkan juga remah-remah yang jatuh. Mungkin untuk orang lain itu rahmatnya Tuhan, tapi biar saya dapat sedikit aja untuk kebahagiaan saya. Dan perhatikan, Yesus tahu apa yang dia harus lakukan, dan Yesus melihat iman dari ibu ini, iman yang luar biasa. Iman yang didasari oleh kerendahan hati, punya kuasa di hadapan Tuhan. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang beriman sejati,
bukan orang yang memegahkan diri di hadapan Tuhan karena kesucian hidupnya, karena kehebatannya, karena talenta dimilikinya, bukan. Tapi iman yang didasari kerendahan hati. Tuhan, aku milikmu, semuanya adalah milikmu. Tidak ada hal yang bisa aku banggakan di hadapanmu, tapi aku bahagia karena engkau mencintai aku meskipun aku ini adalah kunarion, hanya anjing kecil di hadapanmu. Dan lihatlah, iman yang begitu besar mendapatkan jawabannya. Maka para pendengar yang budiman, belajarlah untuk menjadi pribadi beriman seperti perempuan Sirofenesia ini. Sekali lagi, datanglah, bersujud dan memohon, dan Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya. Tuhan, kami ingin belajar dari seorang perempuan Sirofenesia seperti ini. Dalam ketidakberdayaan kami tahu hanya Engkau yang dapat kami andalkan, bukan diri kami, Tuhan. Ketika kami tersungkur di hadapan-Mu, kami tahu kami ini hanya ciptaan. Kami bukan pencipta. Engkau yang tahu semua rahasia kehidupan. Maka semoga penderitaan, kesulitan hidup tidak membuat kami kehilangan iman kami, tapi kami semakin percaya Engkau dengan rencana-Mu akan indah dalam diri kami, hamba-hamba-Mu yang sederhana dan kecil ini, yang tidak berarti apa-apa. Maka berkatilah kami semua dengan semua perjuangan hidup kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat selalu, jangan menyerah, terus memohon dan meminta pada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan Anda. Amin.